Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Maulida, saya pemilik kulit lumpia beruntung. Kami udah bangun usaha ini dari tahun 2016. Awalnya sih kita jualan pisang aroma. Di saat itu ternyata pembuatan kulitnya tadi itu yang digunakan untuk pisang aroma itu terbatas jumlahnya, sedangkan pesanan saat itu meningkat. Nah, dari situ kita beride nih, gimana sih caranya bikin kulit lumpia itu kita bikin sendiri, trial error sendiri, dan alhamdulillah dapet tuh resep gitunya gitu. Jadi kalau untuk perizinan pangan ini, yang pertama kita dulu punya PIRT. Pertama-tama kita bikin itu dulu. Kemarin itu langsung ngajukan ke Dinas Kesehatan dan alhamdulillah langsung disetujui. Kemudian di tahun 2021 kita ngajuin sertifikasi halal itu di Dinas Perdagangan, kemarin dibantu oleh Dinas Perdagangan. Kemudian setelah itu kita juga ada HKI untuk perlindungan logo kami. Kemudian yang terakhir BPOM. Kalau BPOM untuk sampai sekarang karena prosesnya yang ketat dan perlu merenovasi besar-besaran, makanya yang ada tuh kita losin dulu supaya nanti ke depannya bisa disekat sesuai dengan ketentuan BPOM gitu. Baru-baru ini kita di tahun 2021 dari Kementerian Perindustrian kita dapat 2 mesin. Kemudian dari Dinas Koperasi UMKM juga kita dapat bantuan inkubator usaha, jadi kita bisa mengetahui lebih detail lagi gimana sih cara mengelola usaha gitu. Alhamdulillah memang dari tahun 2020 kita sudah mengajukan KUR di Bank BRI dan itu sangat mudah sih prosesnya. Harapannya sih lebih ke perhatian lagi nih, karena kan kita benar-benar nggak tahu kayak tadi misalnya untuk perhitungan, ternyata ada loh perhitungan untuk gajinya tuh berapa, kemudian ada loh untuk namanya pengelolaannya bagaimana. Nah itu bolehlah kita diajak lagi teman-teman UMKM semuanya agar lebih bisa membantu roda perekonomian juga kan pastinya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sandi Agustinus. Saya seorang pelaku usaha di bidang fashion dan kriya. Dan di sini saya sebagai head store dari Rumah Sasirangan Kreatif. Rumah Sasirangan Kreatif itu adalah bangunan yang disediakan oleh pemerintah untuk menjadi wadah bagi UMKM dari segala bidang untuk memasarkan atau mempromosikan barang atau produk mereka di sini. Rumah Sasirangan Kreatif itu sudah dari tahun 2019 sampai saat ini. Mitra dari Rumah Sasirangan Kreatif saat ini itu ada sekitar 60 lebih UMKM. Sangat mudah kalau di Banjarmasin sudah ada yang membantu, misalnya kayak Dinas Perindustrian dan Perdagangan biasanya kalau NIB itu dibantu ke sana, jadi tinggal ngirimkan KTP sama nama brand kita apa kayak gitu. Kalau sekarang itu banyak sih pembiayaan dari berbagai bank. Saya juga pernah ngajukan peminjaman, sangat mudah kok, dan bunganya lumayan kecil, jadi bisa dicoba. Buat teman-teman UMKM atau mitra-mitra yang lain, siapa tahu yang mungkin belum kesusahan untuk punya perizinan dan sebagainya, bisa kami bantu. Kami sebagai fasilitator di Rumah Sasirangan Kreatif bisa ngebantu teman-teman UMKM yang lain, karena kami berkaitan dengan dinas kan, jadi kami lebih mudah untuk akses ke sana seperti itu. Saya Rosehan Pahli PSKM dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Perkembangan UMKM di Kota Banjarmasin, khususnya usaha mikro, sangat pesat
Jadi mereka terfasilitasi sekali terhadap usaha yang mereka jalankan di Kota Banjarmasin. Yang pertama adalah sebenarnya di program UMKM itu adalah fasilitasi pembiayaan UMKM. Fasilitasi pembiayaan UMKM kami adalah berupa kredit KUR tanpa bunga yang didukung oleh Bank Kalsel, jadi bank terbesar di Kalimantan Selatan. Nah, di dalam KUR itu berarti mereka akan meminjam dari 5 sampai 50 juta tanpa bunga. Jadi bunganya itu dibiayai dari CSR. Jadi semuanya pembiayaan oleh di Bank Kalsel. Kemudian kami juga ada peningkatan UMKM yang sasaran khusus yang meliputi disabilitas. Kami mendirikan Forum Disabilitas Berdaya. Jadi beberapa pengusaha, pebisnis, perbankan, ada akademisi, komunitas, dan dari sektor pemerintah sekali untuk mendukung UMKM tersebut dari segi pembiayaan sampai kompetensi sampai kepada marketingnya. Kemudian untuk pendampingan UMKM, kami mempunyai inkubator bisnis. Inkubator bisnis itu adalah kelas belajar bagi UMKM, bagi pemula, supaya mereka lanjut dan mandiri. Fasilitasi kemitraan ini kami mengundang dari yang pemula dan sudah jalan untuk mengikuti kurasi yang diberikan. Jadi kami minta mereka mengikuti kegiatan dari pembelajaran ya, dari pembelajaran soft skill-nya sampai dengan mereka pembelajaran dari packaging sampai penampilan sampai mereka bagaimana membuat keputusan untuk bermitra dengan minimarket modern. Jadi ada minimarket modern kami dari sektor swasta yang seperti itu. Mengenai penerbitan izin, kami di Banjarmasin full online. Untuk mencapai UMKM yang online itu, kami biasanya mendampingi UMKM tersebut supaya mempunyai legalitas yang seperti yang kita harapkan atau sesuai yang kita harapkan. Semakin banyak, semakin baik, semakin tercatat, semakin juga data semakin terpadu seperti itu. Kami harapkan itu ada di setiap dinas yang membidangi usaha mikro ada OPT khusus permodalan. Dengan OPT permodalan ini diharapkan tidak ada lagi permasalahan bahwa UMKM itu tidak ada punya modal. Karena pada dasarnya pemerintah sudah memfasilitasi itu dengan berbagai luncuran sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang meluncurkannya. Kemudian aturan tentang bagaimana mendirikan bangunan yang khusus untuk pelatihan dan pendidikan terutama UMKM itu bisa difasilitasi.